Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in di mana kita sampai pada pembahasan tentang tabaqatul mudallisin, yaitu tingkatan-tingkatan dari orang-orang yang melakukan tadlis. Warwatu al-mausufuna bitadlis ala tabaqat bihasabi kathrati tadlisihim wa makanatihim minal hifdzi wal itqan. Para perawi hadis yang disifati dengan tadlis, maka mereka itu terbagi-bagi menjadi beberapa tingkatan, tidak satu tingkat. Tergantung apa? Tergantung seberapa banyak jumlah tadlis yang mereka lakukan dan seberapa besar derajat mereka dalam masalah penjagaan hadis dan keakuratan hadis. Jadi bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah seberapa banyak tadlis yang mereka lakukan, dan yang kedua adalah seberapa banyak atau seberapa tinggi derajat mereka sebagai perawi hadis. Apakah sebagai perawi yang terpercaya karena penjagaan terhadap hadis mereka itu bagus, baik misalkan menjaga hadis dengan hafalan atau menjaga hadis dengan tulisan, atau dan juga keakuratan mereka dalam menyampaikan hadis. Jadi ada dua patokan di sini, ini dalam penentuan tingkatan-tingkatan mudallisin ini, tabaqatul mudallisin. Wahum ala khamsi tabaqat. Dan mereka terbagi menjadi 5 tabaqat, 5 tingkatan. Yang pertama, al-ula, man lam yusaf bidzalika illa nadiran ka Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yang pertama adalah orang yang tidak disifati dengan tadlis kecuali jarang sekali. Seperti Yahya bin Sa'id al-Ansari. Beliau tentunya adalah seorang yang thiqah, perawi yang thiqah, bahkan salah satu yakni perawi di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan derajat beliau yang tinggi sebagai perawi hadis. Perawi hadis yang memiliki sifat dhabat yang tinggi dan memiliki sifat adl, ya, kesolehan. Dhabat, keakuratan dalam menjaga dan menyampaikan hadis, dan adl, yaitu orang yang saleh. Tetapi beliau terkadang disifati dengan tadlis, yakni terkadang melakukan tadlis tapi jarang sekali. Itu mengapa beliau dimasukkan sebagai tabaqah yang pertama, yang paling tinggi. Maka tentunya hukum asalnya di sini adalah riwayatnya diterima, kecuali kalau jelas bahwa itu riwayat yang sedang kita bicarakan, riwayat tertentu misalkan, ya, riwayat tertentu dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, yaitu ternyata beliau melakukan tadlis dan kemudian ternyata yakni berusaha untuk dicari apakah ini hadisnya bisa diterima atau tidak, ternyata tetap dhaif, ya. Hukum asal tadlis kan dhaif. Hukum asal tadlis itu ya adalah hadis dhaif. Hadis mudallas itu adalah hadis dhaif. Hukum asalnya. Ya, tetapi kalau misalkan bisa dicari tawabi' dan syawahid, ya, riwayat-riwayat penguat yang lain, itu bisa menjadi naik tingkat menjadi hadis yang diterima. Baik hasan ataupun sahih bahkan. Ya, sehingga hukum asal dari hadis mudallas itu dhaif, tapi hukum asal dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, hukum asal dari orang-orang di tabaqah pertama, itu adalah hadisnya diterima, kecuali kalau pas kebetulan riwayat tersebut memang adalah riwayat yang mudallasah, ya, dilakukan tadlis di dalamnya, dan tidak bisa dicari tawabi' dan syawahid, tidak bisa dicari qarinah yang menunjukkan bahwa itu adalah hadis yang bisa diterima, sehingga baru kita simpulkan dia dhaif. Dan tentunya itu jarang sekali sebagaimana yang disebut di sini. Atsaniyah, tabaqah yang kedua, man ihtamalal a'immatu tadlisahu. Orang-orang yang para imam hadis, para ulama hadis itu masih, ya, ihtamala, masih yakni mentoleransi tadlis yang mereka lakukan. Wa akhraju lahu fis sahih li imamatihi wa qillati tadlisihi fi janbi ma rawa. Dan para ulama hadis, para imam hadis masih
mencantumkan riwayat mereka tersebut dalam kitab sahih mereka. Kenapa? Karena keimaman dari orang tersebut, keimaman dari perawi tersebut yang disifati dengan tadlis tadi di sebagian waktu gitu ya. Dan wakilati tadlisi fi janbi marwa. Dan tadlis yang mereka lakukan itu sedikit dibanding yang mereka riwayatkan. Jadi hukum asal yang kedua di sini, orang-orang yang ada di tabaqah kedua, hukum asalnya adalah hadis mereka masih bisa diterima. Kecuali yang memang riwayat yang mereka melakukan tadlis di dalamnya. Ya, dan itu jumlahnya lebih banyak daripada tabaqah yang pertama di sini. Tapi di sini masih sedikit. Masih sedikit tapi lebih banyak daripada tabaqah yang paling atas gitu ya. Contohnya siapa? Kasufyan bin Sa'id al-Thawri. Seperti Sufyan bin Sa'id al-Thawri, au kana la yudallisu illa an thiqah, Kasufyan bin Uyainah. Atau seperti orang yang tidak melakukan tadlis kecuali dari perawi yang thiqah seperti Sufyan bin Uyainah. Jadi ini masuk pada tabaqah yang kedua dari tabaqah mudallisin. Kemudian tabaqah yang ketiga, ats-tsalitsa, tabaqah ats-tsalitsa, man tawaqqafa fihim jama'atun minal ulama falam yaqbalu an anatahum wa lam yahtajju ila bima sarrahu fihi bis-sama'. Orang-orang yang sebagian ulama itu tawakuf, berdiam diri, tidak menerima, tidak menolak. Berdiam diri terhadap riwayat mereka. Ya, kalau riwayat mereka tersebut dilafadzkan dengan tidak sharih, tidak menggunakan lafaz haddatsana atau akhbarana atau akhbaroni atau haddatsani, tapi menggunakan lafaz an, begitu ya, atau menggunakan qala. Falam yaqbilu an anatahum, sehingga sebagian ulama tidak menerima hadis yang mereka riwayatkan dengan menyebutkan kata an, dari, ya, an fulan, dari fulan, begitu ya. Ini tidak cukup kuat untuk menunjukkan apakah orang tersebut memang benar-benar mendengarkan dari, ya, orang perawi yang disebut namanya tadi. Dan sebagian ulama lam yahtaju illa bima sarrahu fihi bis-sama', tidak mau berdalil kecuali dengan hadis yang mereka sebutkan secara sharih, secara jelas bahwa mereka mendengar dari perawi sebelumnya. Wa minhum man qabila an anatahum ma lam yatabayyan anna ahadits bi'ainiha qad dallasuha. Tapi sebagian ulama yang lain itu menerima, ya, hadis mu'an'an dari orang-orang yang ada di tabaqah ketiga ini, ya, selama tidak jelas atau selama belum terbukti bahwa hadis-hadis mereka tersebut itu telah dilakukan tadlis di dalamnya. Jadi tabaqah yang ketiga ini para ulama berbeda pendapat. Hukum asal dari orang-orang yang ada di tabaqah ketiga itu apa? Hukum asalnya ditolak hadisnya sampai benar-benar jelas bahwa itu, ya, mereka mengetahuinya dari jalur sama, benar-benar mendengar, begitu ya. Atau kita terima, hukum asalnya kita terima sampai jelas bahwa hadis tersebut dilakukan tadlis. Jadi ini lihat perbedaan hukum asal itu, dua pendapat ulama dalam masalah ini. Para ulama berbeda pendapat di tabaqah yang ketiga. Sekali lagi Anda tekankan, hukum asal dari hadis mudallas, hukum asal dari hadis yang ada tadlis di dalamnya itu dhaif. Tapi kita bicara bukan hukum asal hadis mudallas, tapi yang kita bicarakan di sini hukum asal orang-orang yang ada di tabaqah ketiga. Riwayatnya kita langsung terima atau tidak langsung kita terima. Kalau tidak langsung kita terima, itu pendapat pertama yang disebutkan di sini. Tidak langsung kita terima sampai terbukti bahwa ini, ya, hadis sahih atau hasan. Sebagian ulama lain berpendapat hadisnya langsung kita terima selama tidak terbukti ada tadlis di situ. Ya. Mithlu Qatadah bin Di'amah as-Sadusi, seperti Qatadah bin Di'amah as-Sadusi wa Abu Ishaq as-Sabi'i, dan Abu Ishaq as-Sabi'i. Kemudian tabaqah yang keempat, man ittafaqa ahlul ilmi ala adamil ihtijaji bima lam yusarrihu fihi bis sama'i li ghalabati tadlisi li kathratihi anid du'afa'i wal majahil. Ya, tabaqah yang keempat yaitu para ulama bersepakat bahwa kita tidak berhujjah dengan riwayat dari orang-orang yang tabaqah yang keempat ini selama dia atau selama mereka tidak menyebutkan secara jelas apakah mereka mendengar hadis tersebut secara sama, secara mendengar langsung dari perawi sebelumnya.
li ghalabati tadlisihim, karena mereka banyak melakukan tadlis, wa li kathratihi anid du'afa'il wal majahil, dan karena ketika mereka melakukan tadlis maka itu banyak dari perawi di atas mereka yang itu adalah perawi yang dhaif, bahkan perawi yang majhul, tidak diketahui statusnya. Kalau perawi dhaif diketahui siapa-siapanya. Ini siapa? Oh, diketahui nasabnya, diketahui asalnya, diketahui gurunya, diketahui muridnya. Kemudian kita simpulkan dhaif, perawinya dhaif. Kalau majahil, kita tidak kenal dia siapa, biografinya tidak disebutkan. Ya, tidak ada di kitab-kitab biografi para ulama, para perawi, ya, sehingga kita tidak bisa, bahkan untuk menilai pun tidak bisa apakah dia perawi yang thiqah ataupun perawi yang dhaif. Sehingga orang seperti ini kita sebut ini ya adalah majhul, perawi yang majhul. Ka Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Kemudian at-tabaqatul khamisah, tingkatan yang kelima, man wusifa bi amrin akhar ghairut tadlis, ya, ghairut tadlis, yaqtadi tajrihahu wa tat'ifahu. Yaitu tabaqah yang kelima adalah orang-orang yang disifati dengan ya perkara yang lain selain tadlis, dan perkara lain tersebut mengakibatkan kita harus menjarah, yakni menolak hadis mereka, wa tat'ifi, dan konsekuensi perkara yang lain tersebut, perkara lain selain tadlis tersebut, itu mengakibatkan kita harus menilai dhaif riwayat-riwayat mereka. Fahadithu hadzal darbi mardudun walau sarrahu bis sama'. Maka hadis dari orang-orang yang seperti ini ditolak walaupun mereka menegaskan bahwa mereka mendengar dari perawi sebelumnya. Karena masalahnya bukan di tadlis. Jadi walaupun mereka menegaskan haddatsana fulan atau haddatsani fulan atau akhbarana fulan atau akhbarani fulan, walaupun mereka menegaskan seperti itu menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa mereka mendengar dari perawi sebelumnya, ya, akan tapi masalah mereka itu yakni di tempat yang lain. Bisa jadi karena hafalannya yang jelek, bisa jadi orang tersebut secara kesolehan yakni dipertanyakan, atau dia merupakan ahlul bid'ah gitu ya. Tentunya ada perincian sedikit tentang ahlul bid'ah, apakah riwayat hadis mereka diterima atau tidak. Tapi di sini ya, walaupun mereka menggunakan lafaz yang menunjukkan sama, mendengar dari perawi sebelumnya, akan tapi karena penyakitnya ada di faktor yang lain, makanya mereka tetap hadisnya ditolak gitu ya, dan kita masukkan di tabaqah yang kelima. Ka Abi Janab Al-Kalbi wa Abi Sa'id Al-Baqqal. Seperti Abu Janab Al-Kalbi dan Abu Sa'id Al-Baqqal. Kemudian al-farqu baina tadlis wal irsalil khafi. Perbedaan antara tadlis dan irsalul khafi. Apa itu irsalul khafi? Kita baca dulu. Wala budda huna minat tanbihi 'ala al-farqi baina tadlis wal irsalil khafi. Tidak boleh tidak, di sini kita harus bedakan antara ya tadlis dengan al-irsalul khafi. Ada bedanya. Tentunya di sini ya banyak sekali salah cetak ya. Ini harusnya ada 2 nuqtah di bawah sini, al-irsalul khafi. Li tashabuhihima fi 'adami sama'i man wusifa bihima mimman rawa anhu. Ya, mengapa harus dibedakan antara tadlis dan al-irsalul khafi? Karena mereka memang keduanya mirip. Kedua perbuatan ini mirip, tadlis dan irsal khafi, ya. Karena keduanya mirip, yaitu sama-sama suatu perawi tidak mendengar yakni dari perawi di atasnya. Sama-sama tidak mendengar dari perawi di atasnya. Ma'akhtilafi hukmi an'anati man wusifa bi ahadihima. Tetapi bedanya sekarang nanti hukum dari an'anah, hukum dari hadis mu'an'an, yakni hadis yang perawi tersebut sebutkan secara menggunakan lafaz an gitu ya. Hadis mu'an'an adalah hadis di mana perawinya menggunakan lafaz an fulan begitu ya, dari fulan. Dan nanti perbedaan antara at-tadlis dan al-irsalul khafi itu mengakibatkan ya perbedaan hukum dari hadis mu'an'an dari perawi tersebut.
Dari perawi yang disifati tadlis dan perawi yang disifati al-irsalul khafi. Fahadzal bab tawassa'a fihi ba'du ahli ilmi fa atlaqu tadlis 'ala al-irsalil khafi wal aula at-tafriqu bainahuma. Maka bab ini sebagian ahli ilmu itu ya membahas bab ini secara yakni lapang sehingga menyamakan antara tadlis dengan al-irsalul khafi. Dianggap sama sehingga digunakan satu istilah yakni sama-sama tadlis. Akan tapi yang lebih baik kata penulis at-tafriqu bainahuma. Keduanya hendaknya dibedakan. Kenapa? Karena hukum an-anah dari orang yang disifati tadlis dan orang yang disifati al-irsalul khafi itu berbeda. Sehingga kalau mengakibatkan ya konsekuensi hukum yang berbeda, maka kita harus bedakan dua perbuatan tersebut. Fal irsalul khafi huwa ayyarwiyal muhadditsu an syaikhin asarahu wa lam yalqahu aw laqiyahu wa lam yasma' minhu haditsan bi sighatin tahtamilus sama' ya haditsan bi sighatin tahtamilus sama'a ka'an aw qala. Al-irsalul khafi itu adalah ketika seorang muhaddits meriwayatkan dari seorang syekh, perawi di atasnya berarti, yang asarhu, yang tentunya segenerasi dengannya. Kalau tidak segenerasi jelas ini hadisnya tidak nyambung, hadisnya tidak bersambung. Perawi yang ini tidak bertemu dengan perawi yang sebelumnya. Jadi ketika seorang muhaddits meriwayatkan dari seorang syekh yang sezaman dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak pernah bertemu. Tetapi sebenarnya dia tidak pernah bertemu dengan perawi di atasnya tersebut. Atau pernah bertemu, akan tapi tidak pernah mendengar hadis darinya. Yang tidak pernah berguru kepada perawi di atasnya tersebut. Ya, tidak pernah mendengar hadis dengan sirah ketika orang tersebut meriwayatkan hadis. Nah, jadi hadisan di sini adalah maf'ul bihi dari yarwi, ya, bukan maf'ul bihi dari yasma'. Baik, perhatikan. Jadi al-irsalul khafi itu adalah ketika ada seorang perawi, seorang muhaddits yang meriwayatkan hadis dengan sirah tahtamilus sama', dengan menggunakan lafaz yang ada kemungkinan di situ dia mendengar langsung, seperti an atau qala tadi gitu ya. Tapi sebenarnya dia sebenarnya bahkan yakni tidak pernah bertemu. Bisa jadi tidak pernah bertemu atau pernah bertemu akan tapi tidak pernah mendengar hadis dari perawi di atasnya. Pernah bertemu tapi belum pernah belajar ke syekh tersebut. Wa mithaluhu riwayat Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Contohnya adalah riwayat dari Sulaiman bin Mihran al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fal A'mash qad ra'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu walakinnahu lam yasma'hu. Maka Al-A'mash itu pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akan tapi Al-A'mash tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik. Wa innama yarwi an Anas ma sami'ahu min Yazid ar-Riqashi wa Aban bin Abi Ayyash an Anas. Akan tapi Al-A'mash itu meriwayatkan dari Anas apa-apa yang beliau dengar dari Yazid ar-Riqashi dan Aban bin Abi Ayyash, kemudian dari keduanya ini baru dari Anas. Jadi tidak mendengar langsung dari Anas bin Malik. Akan tapi di lafaz hadisnya langsung menggunakan lafaz an Anas bin Malik atau qala Anas bin Malik. Qala Ali bin al-Madini, Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau berkata, Al-A'mash lam yahmil an Anas. Innama ra'ahu yakhdibu wa ra'ahu yusalli wa innama sami'a min Yazid ar-Riqashi wa Aban an Anas. Al-A'mash tidak pernah mengambil hadis dari Anas. Akan tapi Al-A'mash pernah melihat Anas sedang mengecat rambutnya atau bisa jadi jenggotnya, dan tentunya ya aturan dalam syariat tidak boleh mengecat rambut ataupun jenggot dengan warna hitam. Wa ra'ahu yusalli, dan Al-A'mash pernah melihat Anas bin Malik salat. Akan tapi Al-A'mash itu mendengar riwayat yang beliau sebutkan secara mu'an'an tadi dari Anas sebenarnya melalui jalur Yazid bin Riqashi dari Anas atau Aban bin Ayyash dari Anas. Fariwayatuhu an Anas bin Malik mursalah. Maka riwayat Al-A'mash dari Anas bin Malik itu adalah riwayat yang mursalah, yakni al-irsal al-khafi. Al-irsal al-khafi. Bedakan dengan hadis mursal yang telah kita bahas sebelumnya. Hadis mursal
itu adalah ketika seorang tabi'in tidak menyebutkan nama sahabat, betul tidak? Tapi kalau ini al-irsal yang dimaksud di sini maksudnya adalah yakni langsung menyebutkan nama perawi padahal belum pernah mendengar atau belum pernah bahkan bertemu dengan perawi tersebut. Bedakan al-irsalul khafi dengan hadis mursal yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau hadis mursal tersebut khusus pada missing linknya adalah sahabat gitu ya. Kalau ini missing linknya adalah Yazid Ar-Riqashi dan Aban, bukan Anas. Anas sendiri disebutkan secara sorry oleh Al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu bedanya antara al-irsalul khafi dengan al-mursal. Kalau hadis mursal Anas bin Malik yang tidak disebut. Baik. Walaisat mudallasah. Jadi riwayat ini adalah mursalah, yakni al-irsalul khafi, tapi bukan riwayat yang mudallasah, bukan tadlis. Wa in kana al-A'mash mausufan bitadlis, walaupun al-A'mash sebenarnya juga disifati dengan tadlis. Ya, pernah melakukan tadlis. Fi riwayatihi, dalam riwayat beliau an syuyukhihi, dari syekh-syekh beliau alladzina sami'a minhum, yang beliau langsung mendengar dari mereka. Jadi riwayat Al-A'mash di sini ketika beliau berkata ya an Anas bin Malik gitu ya, maka itu adalah irsal khafi, al-irsalul khafi, bukan at-tadlis. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tadlis maka Al-A'mash itu mendengar dari Anas bin Malik. Perhatikan contoh yang kita bahas. Hadis tadlis gimana? Hadis mudallas gimana? Hadis mudallas itu adalah ketika seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, ya ini beneran ini gurunya. Beneran perawi ini pernah menimba ilmu, mengambil hadis dari gurunya tersebut. Tapi meriwayatkan sebuah hadis yang dia sebenarnya hadis ini tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi mungkin dari murid yang lain atau dari perawi yang lain. Tapi kalau hadis-hadis yang lain dari gurunya tersebut, naam, dia mendengarnya langsung. Dia mendengarnya di majelis periwayatan hadis secara langsung. Tapi hadis ini, hadis tertentu ini kebetulan hadis yang perawi ini tidak mendengar langsung dari gurunya. Yang kita contohkan sebelumnya. Bisa jadi kasusnya adalah kebetulan orangnya nggak masuk, gitu, nggak datang kajian. Sehingga hadis tersebut tidak mendengar secara langsung. Tapi mendengar dari teman-temannya, gitu ya. Jadi itu contoh gampang tentunya. Contoh simpel untuk mengilustrasikan apa itu tadlis ya, walaupun bisa jadi ada beberapa kondisi atau skenario kemungkinan itu terjadi. Baik. Maka di sini kalau al-irsalul khafi, kalau itu tadlis ya, jadi seorang perawi melakukan tadlis dari orang yang memang gurunya. Tapi kalau al-irsalul khafi, orang tersebut belum jadi gurunya. Antara belum pernah bertemu, gimana cara belum pernah bertemu tapi sudah jadi guru? Kalau di zaman ini bisa di majelis online ya, betul tidak? Bisa di majelis online. Tapi kalau zaman dulu tidak mungkin. Zaman dulu tidak mungkin. Atau pernah bertemu akan tapi bukan dalam konteks sedang di majelis ilmu, bukan dalam konteks dia belajar kepada syekh tersebut. Seperti contohnya tadi Al-A'mash melihat Anas bin Malik kapan? Ketika sedang mengecat rambutnya, mewarnai rambutnya, atau ketika sedang sholat. Bukan di majelis ilmu, bukan di majelis periwayatan hadis. Wa mithluhu Al-Hasan Al-Basri, contoh yang lain adalah Al-Hasan Al-Basri fa innahu ra'a Utsman bin Affan fi ma rawa anhu wa sami'a khutbatahu fi qatlil hammam wal kilab illa annahu lam yasma' minhu haditsan musnadan. Ya, contoh yang lain dari Al-Hasan Al-Basri yaitu ketika Al-Hasan Al-Basri melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya dan mendengarkan khutbah beliau, yaitu memerintahkan untuk menyembelih burung merpati dan membunuh anjing. Ya, membunuh anjing. Jadi di sini kita lihat Utsman bin Affan atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang tabi'in, pernah melihat Utsman bin Affan. Sehingga itu menjadikan beliau tabi'in. Tetapi ya ini tidak pernah mendengar langsung hadis, tidak pernah belajar langsung hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak pernah mendengar langsung dari Utsman bin Affan. Sehingga dalam suatu riwayat beliau berkata an Utsman bin Affan. Nah, ini berarti al-irsalul khafi karena tidak pernah bertemu. Jadi untuk membedakan apakah itu tadlis atau irsal khafi,
Itu bedanya adalah apakah Al Hasan Al Basri pernah belajar hadis dari Utsman bin Affan? Jawabannya tidak. Maka itu adalah irsal khafi. Dan tentunya Anda harus ingatkan juga, walaupun suatu hadis menggunakan lafaz an, bisa jadi hadisnya sahih, bisa jadi bukan hadis yang ada tadlis di dalamnya atau irsal khafi di dalamnya, tapi Anda kulihat perawinya menggunakan lafaz an untuk meriwayatkan dari seorang perawi yang memang itu adalah gurunya sendiri. Ya, jadi bisa jadi gitu ya. Sebenarnya harusnya haddatsana tapi perawinya malah menggunakan an. Bisa jadi. Malah menurunkan derajat gitu ya. Bisa jadi, tidak masalah. Selama terkenal bahwa itu gurunya, apalagi kalau di sanad yang lain misalkan secara jelas menyebutkan haddatsana, maka jelas itu masalahnya langsung hilang gitu ya. Maka itu berarti secara sharih menyebutkan secara sharih menyebutkan bahwa dia mendengar dari perawi di atasnya. Tapi kita lihat di sini Al Hasan Al Basri tidak pernah belajar dari Utsman bin Affan, walaupun pernah bertemu tapi tidak pernah belajar, sehingga ini namanya irsal khafi. Utsman bin Affan, demikian pula Umar bin Khattab memerintahkan orang-orang Madinah untuk menyembelih merpati dan menyembelih anjing, bunuhin anjing. Kenapa? Karena banyak orang di Madinah saat itu main-main burung merpati, wallahu alam, sehingga bisa jadi malah melalaikan sehingga disuruh disembelih semua hammam tersebut. Yani disuruh makan gitu ya, halal untuk dimakan. Kemudian orang-orang di Madinah saat itu atau mungkin di luar Madinah juga begitu ya, banyak mengadu anjing sehingga anjingnya disuruh bunuhin semua. Nah, ini penjagaan dari para khalifah supaya orang-orang tidak tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau zaman itu seperti itu, bagaimana sekarang di zaman ini ya? Banyak sekali yang melalaikan. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa pendapat dari para khulafaur rasyidin kalau melihat zaman ini? Allahul musta'an. Ya. Maka Al Hasan Al Basri pernah bertemu dengan Utsman bin Affan, pernah melihat Utsman bin Affan, illa annahu lam yasma' minhu haditsan musnadan. Akan tapi beliau tidak pernah mendengar langsung dari Utsman hadis yang bersanad. Fa riwayatuhu an Utsman radhiyallahu anhu mursalah wallahu a'lam. Maka riwayat beliau dari Utsman bin Affan itu adalah riwayat yang mursalah, yakni al-irsalul khafi, wallahu a'lam. Fal farqu baina tadlis wal irsal sama'ul muhaddits minasy-syekh alladzi rawa anhu. Maka perbedaan antara tadlis dengan al-irsalul khafi adalah apakah muhaddits tersebut mendengar langsung dari syekh yang perawi tersebut atau muhaddits tersebut meriwayatkan hadis darinya. Yani apakah muhaddits tersebut mendengar langsung dari orang di atasnya, perawi di atasnya. Fa in kana rawa an syaikhin sami'ahu wa tahammala anhu ma lam yasma'hu minhu wa inna ma tahammalahu anhu biwasitatin fa huwa tadlis. Kalau ada seorang perawi yang meriwayatkan dari seorang syekh yang dia dengar, ya, mendengar dari syekh tersebut, yakni belajar kepada syekh tersebut. Sami'ahu maksudnya di sini belajar hadis kepada syekh tersebut. Memang syekh tersebut adalah gurunya berarti. Wa tahammala anhu, dan mengambil hadis dari syekh tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa memang belajar. Malam yasma'hu minhu, akan tapi perawi ini meriwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar dari orang yang memang gurunya tadi. Wa innama tahammalahu anhu biwasitatin, akan tapi dia mengambil hadis tersebut secara melalui perantara. Ya, maka ini tadlis. Wa in kana rawa an syaikhin lam yarahu. Kalau perawi tersebut meriwayatkan suatu hadis dari seorang syekh yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia bertemu. Aw ra'ahu wa lam yasma' minhu. Atau perawi tersebut pernah melihatnya akan tapi tidak pernah mendengar hadis darinya. Tidak pernah duduk di majelis hadis yang diampu oleh syekh tersebut. Fariwayatuhu an hadza syekh mursalatun wallahu a'lam. Maka riwayat perawi ini dari syekh tersebut adalah mursalah, yakni al-irsalul khafi, wallahu a'lam. Wal faidatu minat tafriqi baina tadlis wal irsal. Kemudian faidah dari perbedaan antara tadlis dengan irsal, yakni al-irsalul khafi, ya, adalah ini penting. Paragraf ini penting sekali. Annaman wusifa bitadlis fa an anatuhu mardudah hatta yatabayyana as-sama'u min syaikhihi fi kulli riwayatihi. Bahwa orang yang disifati dengan tadlis, maka
an-anah dari orang tersebut, ini hadis mu'an-an dari orang tersebut, hadis yang beliau menggunakan lafaz an, itu hukum asalnya tertolak, langsung ditolak. Sampai jelas bahwa beliau mendengar langsung dari syekhnya, dari perawi di atasnya. Fi kulli riwayat, di setiap riwayat yang beliau menggunakan lafaz an tadi. Hadza 'alal ijmal. Ini secara umum demikian. Wa amma 'ala tafsil faqad sabaqa dzikruhu bihasabi tabaqatil mudallis. Secara umum demikian. Hukum asalnya karena perbuatan tadlis itu adalah perbuatan yang bisa mendhaifkan hadis, maka hadis mudallas apa hukum asalnya? Tadi kita sebut. Hukum asal hadis mudallas dhaif. Tapi hukum asal orang yang disifati dengan tadlis ada 5 tingkatan tadi. 5 tingkatan, 5 tabaqat tadi. Jadi secara umum hadis yang mudallas langsung kita tolak. Ya, kecuali kalau ada bukti bahwa perawi ini mendengar langsung dari gurunya, dari perawi di atasnya. Ini secara umum, kaidah umum. Adapun secara terperinci, faqad sabaqa dzikruhu. Ya, adapun secara terperinci maka telah disebutkan sebelumnya bihasabi tabaqatil mudallis, sesuai dengan tingkatan mudallis. Ya, apakah dia di tingkatan pertama langsung diterima? Apakah dia di tingkatan kedua langsung diterima juga? Apakah di tingkatan ketiga para ulama khilaf langsung diterima atau langsung ditolak? Apakah di tingkatan keempat langsung ditolak hukum asalnya? Apakah di tingkatan kelima langsung ditolak hukum asalnya? Dari tadi yang kita sebut adalah hukum asal, itu tidak hukum asalnya. Ini hukum asal untuk orang yang berada di tabaqah tersebut. Bedakan sekali lagi antara hukum asal untuk hadis mudallas dengan hukum asal untuk orang yang ada di tiap-tiap dari 5 tabaqah tadi. Baik. Wa amma man qila inna riwayatahu an shaykhin bi'ainihi mursalah mimman lam yusaf bitadlis fa an anatuhu mardudatun hatta yatabayyana lahu sama'u min hatta yatabayyana lahu sama'un min hadha syaikh walau limarratin wahidah. Adapun orang yang disifati yang disebutkan bahwa riwayat perawi tersebut dari syekhnya itu mursalah, yakni al-irsalul khafi. Sementara orang tersebut, perawi tersebut tidak pernah disifati dengan tadlis, gitu ya. Maka ketika riwayatnya tersebut itu memiliki al-irsalul khafi di dalamnya, maka hukum dari hadis mu'an'an yang diriwayatkan oleh perawi tersebut itu mardudah, tertolak. Hukumnya tertolak, hukum asalnya. Hatta yatabayyan, jadi sama. Hukum asalnya sama-sama tertolak. Ini hukum asalnya dari tadlis. Hukum asal hadis yang ada tadlis di dalamnya tertolak, yakni dhaif. Hukum asal hadis yang ada al-irsalul khafi di dalamnya tertolak juga. Hukum asalnya sama. Tetapi bedanya di kalimat setelah hatta. Hatta yatabayyana lahu sama'un. Sampai jelas bahwa beliau mendengar langsung min hadzal syaikhi, dari syekh tersebut, walau limarratin wahidatin, walaupun sekali saja. Bedakan. Bedakan antara tadlis dengan al-irsalul khafi. Kalau seseorang memiliki 5 riwayat misalkan, 5 riwayat yang di situ ada indikasi al-irsalul khafi, maka hukum asalnya tertolak. Sampai kita bisa membuktikan bahwa perawi tersebut memang pernah bertemu langsung. Tidak hanya bertemu, dan juga mendengar langsung. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi di atasnya tadi, walaupun kita cuma punya bukti bahwa mereka mendengar langsung, perawi tersebut mendengar langsung dari syekh di atasnya, yakni pernah belajar hadis dari syekh di atasnya, pernah meriwayatkan hadis dari syekh di atasnya, walaupun cuma sekali. Kalau kita cuma punya bukti, cuma sekali saja ini pernah hadir di majelis hadisnya syekh tersebut, ini sudah mencukupi untuk hadisnya diterima. Ini sudah mencukupi untuk seluruh hadis yang terindikasi al-irsalul khafi, tadi contohnya 5 hadis, maka atau lebih atau kurang begitu ya. Maka itu sudah cukup untuk menerima semuanya. Ya, fa idza tabayyana sama'uhu min hadzal syaikhi walau limarratin qubilat an anatuhu ba'da dzalik. Walau cuma kita punya bukti secara jelas bahwa perawi tersebut mendengar langsung dari syekhnya walaupun cuma sekali saja, maka an-anah dari beliau, hadis mu'an'an, hadis dengan lafaz an yang diucapkan oleh perawi tadi langsung diterima setelahnya. Semuanya ya.
Tapi kalau tadlis, maka masing-masing riwayat harus diperiksa satu-satu. Ada seorang perawi sudah pernah belajar, memang sudah dikenal sebagai salah satu murid dari syekh di atasnya, tapi ada indikasi perawi ini melakukan tadlis, yakni meriwayatkan hadis-hadis lain yang beliau tidak dengar langsung dari guru di atas, dari perawi di atasnya, dari gurunya, dari syekhnya. Maka hadis yang 5 ini atau hadis yang dilakukan tadlis ini, misalkan 5 begitu, contohnya misalkan 5 juga, maka hukum asalnya tertolak. Ini secara umum. Atau kalau mau secara terperinci kita lihat derajat dari orang yang disifati tadlis ini, masuk di tabaqah pertama atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima tadi, begitu ya. Tapi kita lihat, kalau misalkan dia termasuk di tabaqah yang ketiga atau tabaqah yang keempat, ya ini nggak bisa langsung diterima. Kalau kita ambil pendapat di tabaqah yang ketiga tadi, kita ambil pendapat yang langsung ditolak misalkan, sama-sama langsung ditolak. Tabaqah ketiga dan keempat. Tabaqah ketiga khilaf para ulama, langsung ditolak atau langsung diterima, sampai ada pengecualian bahwa itu bisa diterima atau bisa ditolak begitu ya. Tabaqah yang keempat semua ulama sepakat ini langsung ditolak sampai ada pembuktian bahwa ini memang bisa diterima. Nah, misalkan perawi tersebut ada di tabaqah ketiga atau keempat begitu ya. Sehingga hadis mudallas yang tadi kita contohkan ada 5, langsung kita tolak. Nah, bagaimana caranya supaya supaya hadis mudallas tersebut bisa diterima? Gimana caranya? Harus dibuktikan bahwa perawi ini memang mendengar langsung dari syekhnya di setiap 5 hadis tersebut. Ya, ini tidak cukup cuma satu saja. Satu hadis, sudah terbukti mendengar langsung dari syekhnya. 4 hadis mudallas yang lain kita asumsikan berarti mendengar langsung. Tidak bisa. Nah, lihat bedanya antara tadlis dengan irsal khafi. Bedanya secara praktek amali sangat besar ya. Ini cukup buktikan sekali langsung terima semuanya setelahnya. Ya, kalau yang mutadris maka harus dibuktikan satu-satu, case by case, hadis per hadis. Ma'rifatul mausufin bitadlis. Sekarang mengetahui bagaimana cara mengetahui orang-orang yang disifati dengan tadlis. Wa amma man aradal wukufa ala asma'il mudallisin wa tabaqatihim min haitsu tadlis fayumkinuhu ar-ruju'u ila al-kutubil musannafah fi tadlis wa dzikril mudallisin. Ya, adapun yang menginginkan untuk mengetahui nama-nama para mudallis dan tabaqah mereka di antara para mudallis yang lain, yang 5 tabaqah, maka bisa kita merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis dalam masalah tadlis dan kitab-kitab yang menyebutkan tentang para mudallisin. Wal matbu' minha, dan yang telah dicetak, ya sisanya masih manuskrip, belum dicetak, yang dicetak sehingga bisa dalam bentuk kitab atau dalam bentuk bahkan PDF seperti ini begitu ya. Yang pertama at-tabyinu li asma'il mudallisin li Burhanuddin Al-Halabi. At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Ini judul kitabnya, karya Burhanuddin Al-Halabi. Ya, menjelaskan nama-nama para mudallisin. Kemudian yang kedua, ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mausufin bitadlis lil Hafidz Ibnu Hajar. Ya, mengetahui ta'rifu ahli taqdis, memberitahu kepada orang-orang yang mulia tentang tingkatan-tingkatan orang-orang yang disifati dengan tadlis. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Coba judul kitab para ulama itu banyak yang memiliki kesamaan akhiran gitu ya, bersajak. Ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mausufin bitadlis. Walaupun tidak mesti demikian seperti yang ini, at-tabyin li asma'il mudallisin, walaupun ini bisa kita bilang ini sama-sama nun ya. Tapi bisa jadi tidak demikian, seperti contoh yang ketiga, Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil lil Hafidz Salahuddin Al-Ala'i fa innahu takallama fihi an tadlis wal mudallisin. Ya, Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil, sebuah kitab yang menjamak apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang telah diketahui, bahkan apa-apa yang telah diketahui yakni dari seluruh ulama tentang hukum-hukum marasil, hukum-hukum hadis mursal. Wallahu alam, ini bisa bermakna mursal, hadis mursal yang kita bahas sebelumnya, atau al-irsalul khafi yang kita bahas di pertemuan sekarang. Karya Al-Hafidz Salahuddin Al-Ala'i, di dalamnya beliau berbicara tentang tadlis dan mudallisin. Kemudian yang keempat, ithafu dzawir rusuh
biman rumiya bitadlisi minasyuyukh. Ya. Yani karya li fadilati Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari. Hadzal akhir, ya, kitab yang terakhir ini sangat bermanfaat sekali. Jama'a fihi musannifuhu bainar risalatain al-awwalayin. Bainar risalatain al-ulayain, risalatain al-ulayain wa bainar risalatil Suyuti fi asma'il mudallisin. Ya, jadi yang keempat ini, yaitu kitab yang terakhir ini sangat bermanfaat kata penulis, karena di situ beliau menggabungkan, ya, banyak karya sebelum-sebelumnya, yakni terkait dengan masalah tadlis, ya, dan nama-nama orang yang melakukan tadlis. Dan kitab ini, ya, disebutkan oleh penulis menggabungkan dua risalah yang pertama, yaitu Tabyin li asma'il mudallisin dan Ta'rifu alit taqdis bi maratibil mausufina bit tadlis, begitu ya. Jadi kita lihat itu memang, yakni harus kita melihat kepada referensi-referensi siapakah yang disifati dengan tadlis. Tentunya tidak bisa kita kemudian yakni langsung gitu ya, langsung menyimpulkan beristihad seorang ini melakukan tadlis atau tidak. Ini metode pertama, begitu ya. Metode sebenarnya itu metode yang dilakukan oleh para ulama generasi terdahulu. Itu adalah dengan tentunya dengan yakni mengetahui atau membaca atau mengetahui kabar dari orang lain, gitu ya. Kabar dari orang lain menyebutkan bahwa ini hadis ini tidak pernah didengar oleh perawi tersebut dari gurunya, begitu ya. Atau perawi ini tidak pernah bertemu dengan syekh tersebut. Jadi ini cara yang paling utama, yakni dengan testimoni, sebenarnya testimoni. Ya. Tapi kemudian, yakni kalau di zaman ini, alhamdulillah telah dibuat kitab-kitab yang merangkum, dan biasanya tentunya akan diberikan alasan. Dan itu berarti alasan yang, yakni berarti kitab-kitab tersebut menggabungkan berbagai testimoni dari para ulama-ulama yang mengetahui kondisi dari perawi tersebut. Ya. Ya, jadi kalau di zaman dahulu metode utamanya adalah dengan cara bertemu langsung dengan seorang ulama, kemudian bertanya bagaimana, apa menurut antum tentang hukum dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh fulan dari fulan, gitu misalkan. Ya, atau didengar atau diketahui dari kajian, misalkan seorang ulama hadis seperti Imam Ahmad menjelaskan bahwa perawi ini adalah orang yang melakukan tadlis, begitu ya. Jadi metodenya dulu seperti itu. Kalau sekarang metodenya adalah dengan kitab. Yani dengan menggabungkan informasi, dengan membaca sebuah kitab yang menggabungkan berbagai testimoni dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi apa akibatnya? Atau apa maknanya dari hal ini? Maknanya adalah, yakni di zaman ini, kalau dalam masalah ini kita sudah tidak bisa, sudah tertutup pintu ijtihad, maksudnya dalam masalah ini. Dalam masalah ini sudah tertutup pintu ijtihad. Yakni kenapa demikian? Karena seperti yang telah kita sebutkan, sudah tidak ada orang yang bisa mengetahui kondisi mereka secara langsung kecuali orang-orang yang sezaman, betul tidak? Jadi tidak bisa ada pintu ijtihad dalam masalah ini. Tapi pintu ijtihad dalam masalah hadis secara umum masih terbuka, yakni ketika itu berkaitan dengan analisa sahih atau dhaif. Ketika itu yakni terkait dengan analisa dalam masalah sahih atau dhaif. Itu masih bisa terbuka. Apalagi kalau para ulama berbeda pendapat dalam masalah suatu hadis, apakah sahih atau dhaif, maka ya itu masih terbuka ruang pintu ijtihad. Ya, itu mengapa para ulama muhaditsin di zaman ini masih ada. Ya, seperti Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Muhsin, Al-Abbad Al-Badr, dan para ulama yang lain, ya, walaupun memang sudah jarang sekali dibandingkan generasi-generasi terdahulu. Jadi risalah ini atau kitab ini, ya, bermanfaat sekali karena menggabungkan dua risalah yang sebelumnya, dan
menggabungkan juga dengan risalah As-Suyuti fi Asma'il Mudallisin, tentang nama-nama para mudallis. Ithafu dzawi rusuh biman rumiya bitadlisi minasyuyukh. Yakni memberitahu ya dzawi rusuh, orang-orang yang memiliki kekokohan ilmu dengan nama orang-orang yang disifati dengan tadris dari kalangan para syuyukh. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, yaitu membahas masalah ini pembahasan baru ya, bab baru kita bisa bilang, pelajaran baru, yaitu hadis dhaif dari sisi at-ta'an fi adalatir rawi, dari sisi bahwa perawinya tidak memiliki sifat adil. Kalau sebelumnya yang kita bahas itu hadis-hadis dhaif, kategori hadis dhaif yang disebabkan karena sanadnya tidak bersambung. Kita bahas ada beberapa hadis ya, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal, ya, kemudian tadlis ini juga kita bahas. Jadi itu kemungkinan suatu hadis bisa dhaif dari faktor yang pertama, yaitu dari sisi bersambungnya sanad. Jadi ada hadis tadli, ada hadis mudallas, kemudian ada hadis muallaq ya, muallaq belum kita sebut, hadis muallaq. Kemudian ada hadis mu'dal, hadis munqati', dan yang pertama adalah hadis mursal. Ini adalah hadis yang disebabkan karena sanadnya tidak bersambung. Sekarang atau di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas hadis yang dia dhaif karena ada sisi ada perawi yang tidak memiliki sifat adil, yaitu ya kesolehan. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.